Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Mahdi. Di sini saya akan membahas pro dan kontra guru sebagai fasilitator versus guru sebagai otoritas. Di sini saya sebagai tim pro dan rekan saya Tiara Nurlita. Di sini saya sebagai tim kontra pada mosi kali ini, yaitu guru sebagai fasilitator versus guru sebagai otoritas. Perlu kita ketahui, peran guru dalam dunia pendidikan selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama dalam hal pendekatan pengajar. Salah satu perdebatan yang sering muncul adalah antara peran guru sebagai fasilitator dan guru sebagai otoritas. Kedua pendekatan ini memiliki implikasi berbeda terhadap pembelajaran siswa. Guru sebagai fasilitator lebih menekankan pada kemandirian siswa dalam belajar, sementara guru sebagai otoritas menekankan pada kedisiplinan dan struktur yang ketat. Pada naskah ini, kita akan membahas secara mendalam pro dan kontra dari kedua peran tersebut serta dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Sebagai fasilitator, guru memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide dan belajar mandiri, sehingga mendorong kemandirian dan rasa percaya diri mereka. Guru juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mendorong keterlibatan aktif pada siswa untuk pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan setiap mahasiswanya atau setiap siswanya, sehingga mereka belajar dengan cara yang paling efektif menurut mereka sendiri. Metode fasilitasi juga mendorong siswa bekerjasama dalam tim, membangun keterampilan sosial yang penting di kehidupan sehari-hari. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek di mana siswa belajar mandiri, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah dengan guru sebagai pendamping mereka. Menurut saya, pendekatan guru sebagai fasilitator, contohnya pada saat ini yaitu kurikulum Merdeka, sering dikritik atau tidak efektif. Karena terlalu mengandalkan siswa untuk belajar mandiri, padahal nggak semua siswa siap untuk itu. Akibatnya bisa jadi siswa ada yang tertinggal karena mereka kurang memahami materi dan butuh panduan yang lebih jelas dari guru. Siswa pada sekolah dasar masih butuh arahan dan bimbingan yang kuat dari guru untuk benar-benar paham materi. Sementara itu, nggak semua guru punya pelatihan atau dukungan yang cukup untuk mengajar setiap siswa. Jadi, yang pertama itu kurangnya struktur. Pembelajaran yang didominasi oleh pendekatan fasilitasi terkadang kurang terstruktur. Siswa mungkin merasa bingung atau kehilangan arah tanpa bimbingan yang jelas dari guru. 2. Tantangan dan pengelolaan kelas. Dalam suasana yang lebih bebas, guru mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola kelas dan menjaga fokus siswa. Ini bisa mengganggu proses belajar secara keseluruhan. Yang ketiga, kurangnya panduan yang lebih jelas dari guru. Tidak semua siswa memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk belajar secara mandiri. Beberapa siswa mungkin memerlukan lebih banyak arahan dan instruksi dari guru. Bagi beberapa guru, peran sebagai fasilitator bisa dianggap sebagai tekanan karena beberapa alasan. Yang pertama, perubahan paradigma, yaitu peralihan dari model pembelajaran tradisional guru sebagai pusat informasi ke model pembelajaran modern guru sebagai fasilitator. Membutuhkan penyesuaian yang signifikan bagi guru. Yang kedua, ekspektasi yang tinggi. Guru sebagai fasilitator dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi seperti kemampuan mengelola kelas, merancang pembelajaran yang inovatif, dan menguasai berbagai metode penilaian. Yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Terkadang guru merasa terbebani karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun waktu. Yang keempat, evaluasi kinerja.
Guru sering dinilai melalui berbagai metode seperti observasi kelas, umpan balik dari siswa, dan hasil belajar siswa. Evaluasi ini bisa menambah tekanan untuk tampil sempurna. Peran guru sebagai otoritas memiliki beberapa kelebihan. Pertama, guru dapat memberikan arahan yang jelas, membantu siswa memahami ekspektasi dan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, dengan pendekatan ini guru mampu mengelola kelas yang lebih efektif, menciptakan suasana belajar yang teratur dan fokus. Selain itu, guru sebagai otoritas dapat menyampaikan pengetahuan mendalam yang akurat dan relevan, serta menjaga disiplin di kelas yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, contohnya, hingga tahun 2020, UN atau Ujian Nasional menjadi alat ukur capaian belajar, di mana guru berperan penting dalam mempersiapkan siswa secara terarah dan disiplin dengan fokus pada penghafalan, materi, dan latihan soal. Pendekatan otoritatif ini banyak diterapkan di sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia. Tetapi, menurut hasil riset Kementerian Pendidikan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pendekatan otoritatif dalam mempersiapkan siswa UN menghasilkan tingkat kelulusan lebih dari 95% di beberapa provinsi. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa menjadi rendah karena pembelajaran terfokus pada hafalan dan juga jawaban standar. Dari sini, menurut pendapat saya, ada 3 kekurangan dari guru sebagai otoritas. Yang pertama, mengurangi kreativitas siswa. Pendekatan otoritatif dapat membatasi kreativitas dan inisiatif siswa. Siswa mungkin merasa tertekan untuk mengikuti instruksi, alih-alih mengeksplorasi ide-ide mereka sendiri. Yang kedua, risiko ketergantungan. Siswa yang terbiasa dengan guru sebagai otoritas mungkin menjadi terlalu bergantung pada arahan guru, sehingga tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri siswa. Yang ketiga, menciptakan ketakutan. Pendekatan otoritatif bisa menciptakan atmosfer yang menakutkan bagi siswa, terutama jika mereka merasa takut akan sanksi atau penilaian negatif. Nah, kesimpulan perdebatan antara guru sebagai fasilitator dan guru sebagai otoritas mencerminkan perbedaan pendekatan dalam dunia pendidikan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Guru sebagai fasilitator menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, mendorong kemandirian siswa dan kreativitas siswa, tetapi bisa kurang terstruktur di sebagian siswa. Di sisi lain, guru sebagai otoritas menawarkan kejelasan, disiplin, dan hasil yang lebih terukur, tetapi dapat membatasi kebebasan dan kreativitas siswa. Solusi terbaik mungkin adalah kombinasi dari kedua peran ini, di mana guru dapat berperan sebagai fasilitator di saat-saat tertentu, mendorong kreativitas dan kemandirian siswa, tetapi juga bertindak sebagai otoritas ketika diperlukan untuk menjaga struktur dan kedisiplinan dalam pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.